Qala Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya Al-Ghazali itu Abu Hamid Al-Ghazali, nama panjang. Qala fi Ihya, maksudnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, "I'lam annal khusu'a samaratul iman." Ketahuilah bahwa khusu' itu adalah buah daripada iman. Jadi orang yang ingin khusu', pelihara imannya sampai bisa berbuah. Ya, pelihara iman, jaga, sudah dipupuk. Gitu. Dipupuknya dengan apa? Tilawah, dengan zikir, dengan tolakul ilmi, bahkan dengan praktek juga ibadah. Ya. Jadi samaratul iman. Wa natijatul yakin, dan ini adalah hasil daripada keyakinan. Ya. Ya. Jadi tentu keberhasilannya li jalalillah. Ya. Al-hasil bi jalalillah, tentu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi ketika kita berusaha memperdalam keimanan, ya, sambil memohon kepada Allah supaya kita diberikan keimanan yang dalam, yang kuat, sehingga berbekas di dalam hati keimanan itu. Sehingga kalau iman itu sudah sangat kuat, kemudian nanti akan nampak dalam anggota tubuh, khususnya ketika dalam sholat. Gitu ya. Jadi kemuliaan dia dan sholat nanya deh. Sholat saya lihat di waktu itu di Masjid Raya banyak tiangnya, sekarang juga masih banyak tiangnya. Ayo nu pilihan deket tiangnya rame. Sekolah yang mikir gitu-gitu ya. Si antaranya. Ayo ke sholat deh, ayo kira duduk, ibu ke sholat. Jadi nak panjang-panjangan yang makan kita. Nyender. Masya Allah, gitu. Nyender. Baru pada tuh. Gitu. Dan saya boleh berkata kayak dulu. Ada seorang, saya kira dia bukan umat Islam, mengatir, berikan ngantir, babaturana sholat dan haji. Dia duduk, kira gitu. Kenapa ini nggak sholat ya? Itu enggak, saya juga Islam, pulang dulu sholat, kemana? Berjamaah, luka, serahut, gitu. Jadi mungkin juga tidak tahu ya. Misalnya kalau luka itu beredar siir karena cair, itu mungkin antara satunya gitu atau itu. Itu tidak semua. Jadi kirain orang lain umat Islam, dia temannya sedang mengantar belanja, kemudian sholat di masjid kebetulan. Ada yang saya tidak tahu itu. Ya. Nah, maka hendaklah orang yang menginginkan memiliki kekhusyuan meyakini ma'rifatu itla'illah, bahwa Allah itu senantiasa mengawasi manusia, mengawasi kita. Ta'ala al-abdi, bahwa di Allah itu senantiasa mengawasi hambanya. Jadi tidak pernah sedetik pun Allah melepaskan pengawasan terhadap hamba-hambanya, khususnya ketika sedang sholat apalagi ya. Dan sholat. Wa ma'rifatu taksiril amri, dan menyadari atas kekecilan ya. Kalau Allah Maha Agung, maka kita adalah orang yang di hadapan Allah ini adalah hina. Ketika sedang sholat ini orang hina mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, silakan gitu. Kita yang hina, Allah yang agung. Itu. Hendaknya dipahami itu, bahwa kita sedang berdiri di hadapan yang Maha Agung, dan kita sebagai hamba yang hina, yang mengharap pertolongan Allah. Misalnya gitu. Nah, mungkin inilah yang
yakini yang dipahami oleh beberapa sahabat sehingga mereka sholat nanti sampai madek-dek gitu ya, sampai menangis kalau bisa ya. Bahkan ada keterangan untuk bisa cerit yang ulah hari ke berjamaah di dia ke gerawokan gak emak mulai ya gitu. Karena ada hadisnya tangis dalam sorangan silahkan tapi goleran gitu ya dengan batal berarti sholat tapi goleran ya silahkan menangis silahkan tapi hari berjamaah jangan sampai mengganggu yang lain. Kalaupun mau menangis jangan sampai mengganggu yang lain kagak atau ya jika sama sudah begitu mah ingin kena hutang boleh minta kepada Allah ya. Dan sholatnya kalau di anatomi ya kepada sholat itu berdiri. Ada dua berdiri. Satu berdiri ketika setelah takbiratul ihram atau setelah bangkit dari sujud. Ada berdiri ketika sudah ruku yang disebut i'tidal. Itu berdiri. Berdiri yang pertama selain setelah i'tidal ada apa fokusnya? Membaca Al-Quran. Jadi berdiri setelah takbiratul ihram dari sujud itu membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah melarang membaca Al-Quran di ruku dan sujud, tidak boleh. Ya, jadi macam berdiri khususnya berdiri setelah takbiratul ihram atau dari sujud itu membaca Al-Quran. Paling tidak kan Al-Fatihah. Jadi fokus kita nih di membaca Al-Quran. Maka disarankan kita mengerti apa yang kita baca. Itu ya. Makanya pentingnya di sini sehingga kita paling tidak ngerti baca dalam surat apa isinya paling tidak lah begitu ya itu sehingga mengerti supaya ketika membaca memperingatkan kita atau ketika Rasulullah kan membagi ya Fatihah nih dia fokus nih sholat itu sedang berdiri sedang membaca Al-Fatihah termasuk di dalam Rasulullah membagi Al-Fatihah itu dua katanya. Yang satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hak. Sampai mana untuk Allahnya? Sampai karena iyyaka na'budu. Coba fokus itu. Bismillahirrahmanirrahim sedang menyebut sifat-sifat Allah. Difokus ketika Fatihah itu. Kita Fatihah ini bagi dua. Bagian pertama untuk Allah sekarang kita sedang memuji menyebut sifat-sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Sampai di situ bagian Allah. Jadi pertama kita nyebut sifat-sifat Allah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Itu menyebut sifat-sifat sampai ketika sudah menyebut keagungan Allah ini, sifat-sifat Allah yang agung itu kita iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami Allah yang mana yang tadi kita sebutkan paling tidak Ar-Rahman Ar-Rahim segala puji yang terpuji di seluruh alam sebagai raja di hari kemudian. Jadi fokus ada di nyata terberdiri ya fokus membaca Al-Quran. Jadi supaya pikiran-pikiran lain kita sedang menyebut sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sampai di situ adalah bagian untuk Allah. Bagian selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari situ bagian kita hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita mulai itu dari situ. Ya iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim.
setelah kita meminta pertolongan, kita menyebutkan di antara beberapa, tunjukkan kami jalan yang lurus. Salah satu jalannya orang-orang yang Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang telah Kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan Kau sesatkan, atau orang-orang yang sesat. Jadi kalau fokus saja di Al-Fatihah ini sudah lumayan nih. Pertama, fokus sedang menyebut sifat-sifat Allah sampai iyyaka na'budu. Ke bawahnya bagian kita, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permohonan kita. Jadi surat Al-Fatihah menyebut keagungan Allah dan menyebutkan permohonan kita kepada Allah. Nah, ini berdiri setelah takbiratul ihram atau berdiri setelah sujud. Jadi fokusnya membaca Al-Quran. Di surat Al-Fatihah kita paham sekarang bagi dua. Yang pertama sedang menyebut sifat-sifat Allah, keagungan Allah. Yang bagian ke bawahnya untuk kita mulai meminta pertolongan, minta ditunjukkan jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang lurus itu orang yang dapat nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kalau ini saja, nanti kita di surat akan ada banyak surat yang pendek misalnya. Kalau surat Qul huwallahu ahad, berarti kita tambahan menyebut sifat-sifat Allah. Allah yang Ahad, yang Esa, dan seterusnya. Nanti kita ruku bertasbih. Ya, jadi ruku itu sama seperti sujud, cuma beda kalimat sedikit ya. Kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Jadi tasbih dua-duanya. Ruku dan sujud tasbih. Setelah ruku kita berdiri lagi, disebut i'tidal pun masih memuji Allah. Ya. Sami Allahu liman, semoga Allah mendengar orang yang memujinya atau siapa yang memujinya. Kemudian kita memuji, seolah-olah kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah mendengar pujian kita. Kemudian kita bisa Rabbana walakal hamdu, misalnya paling tidak yang paling pendek ya, Rabbana walakal hamdu yang paling pendek. Kalau yang lebih lengkap, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Tapi kalau paling pendek, Rabbana walakal hamdu. Jadi sebelumnya kita menyebutkan mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian kita yang memujinya, Rabbana walakal hamdu. Jadi yang berdiri setelah i'tidal masih pujian. Jadi setelah tasbih berdiri memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sujud kembali membaca tasbih. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Banyak pilihan sebetulnya, tapi intinya membaca tasbih. Ya. Kemudian duduk. Nah, ada duduk. Duduk antara dua sujud, ayat duduk di tawarruk sebutnya ya. Jadi ada duduk antara dua sujud, ada duduk tahiyat. Duduk antara dua sujud itu doa, berdoa, ya. Seperti yang doa dan kita itu, Rabbi firli warhamni wajburni warjubni wa'afani wajubni wahdini wa'afin terakhir wa'afini terakhir wa'afu'ani wa'afini wa'afu'ani. Jadi wa'afini wa'afu'ani itu yang pertama minta sehat, yang kedua minta diampuni dosa. Jadi hampir sama kalimatnya, wa'afini wa'afu'ani. Apa itu dari afiat? Minta sehat, minta diampuni.
Jadi itu doa. Jadi antara duduk antara dua sujud itu doa, permohonan kita lagi. Ya. Kalau berdiri mah dibagi dua, kepada Allah dan untuk kita, untuk Allah dan untuk kita. Di duduk di bawah mah kita memohon full, memohon untuk kita. Jadi ketika duduk antara dua sujud, setelah kita tasbih, full kita memohon kepada Allah. Sujud lagi, tasbih lagi, baru doa lagi. Setelah membaca doa tahiyat, membaca syahadat, membaca sholawat, doa lagi. Jadi kalau ini saja diledenan gitu ya. Kita memfokuskan diri, kalau berdiri memfokuskan membaca Al-Quran. Ruku fokus membaca tasbih, bangkit lagi i'tidal, membaca doa, memuji dan membaca doa lagi kepada Allah, khususnya kepada Allah. Karena Allah itu pujian lah ya, memuji Allah dan memuji Allah. Robbana masih memuji, jadi Robbana di situ masih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sujud bertasbih lagi, duduk antara dua sujud berdoa lagi full untuk kita itu. Dan kita tasbih lagi sujud, kemudian kita rolling di rakaat terakhir ya, kita tahiyat duduk. Jadi kalau potong-potong gitu ya, di anatominya, berarti sholat itu berdiri 2 kali setiap satu rakaat ya, berdiri 2 kali, berdiri setelah takbiratul ihram atau berdiri setelah sujud, kemudian ruku, berdiri lagi sebut i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, duduk lagi. Jadi berdiri, ruku, sujud, duduk. Gitu. Di antara ini ada doa-doa khusus, kita fokus saja ke sana, mudah-mudahan bisa membentengi dari pikiran-pikiran yang. Jadi kita mau tarik sekarang pikiran kita ke fokus ini aja, supaya tidak kemana. Kita lama sekali teks macanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, bos. Da urang mah geus apa? Bari ngalamun ge Fatihah tamat. Itu. Norolang ieu mah tamat. Gitu. Jadi bari ngalamun ge bahkan bari nudutan ge tamat. Gitu. Ada geus apa cangkem. Cangkem. Ya, jadi bari nudutan ge tamat. Gitu. Jadi khusyuk sholat ya. Tapi sekali lagi khusyuk itu memang bawaan ya, bawaan hati. Jadi kita memperdalam keyakinan tentang Allah, bahwa Allah tidak pernah, pasti mencrong terus, tidak pernah berhenti, tidak pernah sekalipun. Kan Nabi Musa, bagaimana Allah tahu menjaga alam raya ini sekarang? Kayak gitu ya. Musa setelah cenengau tong sare sare. Lila-lila teh sare mah teu dagang oke. Kalaulah aku tidur maka rusaklah alam lah. Dan memang tidak ada sifat tidur bagi Allah. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, surat ayat Al-Kursi ya. Allah tidak, kalau tidur rusak. Kalau kita tidur gimana? Rusak. Lama buat tapi pusat. Bisa. Jaga, sudah jaga terus sare. Lila-lila sare. Lagi. Jadi di Nabi Musa banyak dongeng ya, banyak dongeng. Dongeng tentang keadilan Allah kan dari Musa masih apa Bapak-bapak? Keadilan Allah yang dilihat oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa melihat kejadian, rumah Allah tidak adil. Adil rumah ya. Dia kan sedang ibadah di atas bukit. Di atas bukit aja, di atas bukit. Di bawahnya ada mata air. Jadi dia melihat ada kakek-kakek yang dia lihat dari Parsi lah, orang Parsi kurang lebih. Parsi, orang Parsi bawa kantong, ambil air di situ, dia nampaknya dia musafir lah gitu ya. Nah,
Sudah ngambil air dia lupa kantongnya, berangkat saja kantongnya nggak boleh lebihnya. Gitu. Ada uang dalam uang, ada uangnya. Dan di akhir cerita itu ketahuan bahwa itu isinya uang. Sudah ngaleos, datang pengembala mengalami kambing. Tadinya oke menena, ambil air juga di situ. Pas mau pulang lihat kantong dibawa kan. Nabi Musa tahu itu kantong orang Parsi, dibawa ke pengembala. Pengembala nggak ada pulang, pergi datang aki-aki, dah tua lah. Saya Kabirun duduk di situ ngambil air juga. Dia ngarung sarung dia teh, berenang hanaan mangisai. Sedang dia istirahat datang situasi yang pertama nyari kantong. Lu aja si abi-abi tahu orang lain. Dipaksa Aki ngambil kantongnya demi tak tahu itu ada orang lain. Aki yang ada di sini. Padoro bahu pokoknya dia memukulnya sampai membunuhnya. Nabi Musa kogodok, Masya Allah ya Rabbi, kaifa adil, aina adil, di mana adilmu ya Allah? Ini aki-aki nepi kapain dia tidak berdosa kan aku tahu. Itu kan Nabi Musa. Maka datanglah wahyu kepada Nabi Musa wahyu. Musa justru itu keadilan Allah. Keadilan kumaha? Bagaimana kita? Nih, kalau kamu diterangkan, si Parsi ini yang kehilangan kantong itu punya hutang ke bapak tukang ngangon sebesar uang yang ada di kantong. Jadi Allah ingin mengembalikan uang ini kepada paling tidak ahli warisnya. Lumayan, jadi ingat, kamu terbayar pasti ditagih orang dengan cara apapun. Siapa gitu? Karena apa adanya? Kalau mencerong tahu ya, gitu kemana wae, duit kemana-mana pasti. Kalau tidak haknya kan ada yang seperti itu kan. Gitu. Di Rambut kita akan dibikin kafe. Di Rambut dibikin kafe. Kenapa? Mau ngarap orang bingung kan? Nah, dibikin kafe. Kalau ini milik saya akan kembali lagi kepada saya. Sama dongeng ulah bapaknya, copet dibikin kafe. Oh, mau bisa balik ya Pak? Dicopet, di kantong nggak dibikin, di copet. Ayo dibikin kantong. Ya bapak dia boleh kembali. Ya. Jadi si Parsi ini punya hutang. Lahu dainun ila abi si Marco si itu Rain. Jadi si bapaknya punya hutang, si Parsi punya hutang ke bapaknya si tukang ngamon. Ada si aki-aki eta pernah membunuh bapaknya si bapaknya si orang Parsi. Jadi ini satu bayar hutang, satu kisos. Jadi dia pernah dibunuh oleh itu. Dia tidak tahu orang lain, hanya Allah yang tahu. Setelah diterangkan begitu, barulah Nabi Musa mengerti ini adalah keadilan Allah. Gitu. Itu mah yang dibukakan kepada para nabi ya, mulanya nyawanan orang. Gitu. Kalau yang dicopet itu cari pasti buang hutang lain. Ayah lupa copet langsung pasti mana buka hutang. Gitu ya. Sudah kehilangan dicarikan dituduh dibuka hutang. Ya. Jadi ini salah satu yang dibukakan oleh Allah tentang keadilan. Artinya Allah tidak pernah tidur, nempok terus kejadian kecil pun tak. Bagaimana kita bisa di hadapan Allah kan itu ngalamun? Bagaimana? Padahal kita yakin Allah Maha mengetahui, Maha mencerah. Sampai dekat detil-detil kehidupan kita Allah tahu. Bagaimana? Sedang kamu berdiri sholat itu baina yadaillah. Kamu sedang berada di hadapan Allah. Dan Allah lihat kita. Dia tiro al-abdi, dia yang mencerong terus. Nah inilah yang harus ditanamkan pada dalam hati kita.
Sehingga ini apa? Mencari terus. Iya sholat bari ngalamun kumaha. Kapan doa kita mau dikabul Allah kalau bari luas lewas gitu? Dasarnya, aina bapak Pak misalnya nih minta bantuan, Pak Kanit atau Pak Kapolres bantuan tapi bari bari luas lewat tuh kubu, bari nunutan ngomongin, nah itu mah ngomong oke, jadi sila balik paling kemudian, balik kedua, gitu, coba nunutan kuai, bari ngomong itu, sekarang kita masih berani begitu, ya bersolat, dah itu sholat nggak tertulung, ada bersolat merot, merot, gitu nanti. Gitu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin menguap dalam sholat, tahan, tekeni, langsung pun. Ayo kena wisadanya, jangan tak. Eta imam kekadengin di rumah main berdoa. Eta masya Allah. Coba lamun bapak lagi, bapak kan sedang bicara dengan orang lain yang dianggap terhormat. Kayak gitu, kira-kira tuh mahal. Kesopan paling tidak. Dan kita berani-beraninya mulai di hadapan di sana deh. Kata Rasulullah, tahan, jangan dibuka mu. Paling keluar air mata. Jadi daripada dibuka mulut, paling di salah satu cara. Ya kita kan kadang-kadang capek ya. Kita tidak bisa, kalau capek pasti menguap. Nah kalau kita harus sholat capek, makanya ketika menguap dan sangat pantangan imam mulai pantangan. Imam mulai dosa. Nah, walaupun tak ini ada dalilnya, tapi lain itu ada perbuatan setan. Pantangan seorang imam, kudu bersolat imam buat pantangan sekali, ya. Rusak. Karena suasana khususnya tidak ada sama sekali. Kalau sampai menguap, karena menguap itu adalah sifat yang malas, menguap itu lemah. Jadi sekali lagi bapak-bapak, pagi ini kita coba mulai memfokuskan diri bahwa sholat itu kalau kita bagi berdiri, ya tidak, sekali tidak ya, ruku kemudian sujud duduk. Itu semua ada khusus doanya. Kita fokus di situ supaya pulang kemana-mana. Kita ingatkan, kita sedang berdiri baca Quran yang benar. Dan Quran seperti apakah itu dibagi dua. Satu bagian untuk Allah yang benar-benar memujinya sungguh-sungguh. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, hati kita Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka nasta'in, sebutkan mudah kita ihdinas siratal mustaqim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa mengendalikan hati kita. Lama-lama mudah-mudahan menjadi bagian dari kalbu kita senantiasa khusyuk kepada Allah, baik di sholat maupun di luar sholat. Kalau sudah begitu luar biasa, ya. Makanya yang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholati khashi'un, bukan di sholat ruku, karena khusyuk itu bawaan itu. Jadi ada bawaannya. Kalau malam yang boleh jadi bawaannya apa? Karena itu buah. Khusyuk itu buah dari iman kepada Allah. Jadi trik-trik dan al kalau bawaannya modalnya tidak ada, susah. Trik itu trik tapi khusyuk itu karena sifat. Jadi mudah-mudahan sekali kita semua lah, mudah-mudahan kita semua